Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kehadirat alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama membahas tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara dengan saya, Najiha Maulidah Mubsyiroh. Perlu kita pahami bahwa Asia Tenggara tidak hanya menjadi tempat berbagai suku dan budaya, tetapi juga menjadi ladang subur bagi penyebaran agama Islam. Melalui perjalanan waktu yang panjang, agama ini membentuk akar yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan kontribusi besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan sosial. Memahami peran para ulama, tokoh, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan serta keberagaman Islam di kawasan ini. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita juga dapat menemukan inspirasi dan petunjuk bagi perjalanan kita dalam beragama dan berkehidupan di tengah masyarakat yang multikultural. Saudara-saudara yang saya muliakan, seiring berjalannya waktu, Islam juga tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara dengan menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat. Salah satu momen paling penting dalam sejarah perkembangan Islam di wilayah ini adalah melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Pedagang Muslim yang menjelajahi jalur-jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam yang kemudian diterima dengan tulus oleh masyarakat setempat. Penting juga bahwa peran para ulama dan cendekiawan Muslim sangat signifikan dalam menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin rohaniyah, tetapi juga berperan dalam memberikan pendidikan, memelihara tradisi keilmuan, dan menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini, masyarakat Muslim di Asia Tenggara juga tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan menyatu dengan budaya lokal, menciptakan warisan yang kaya akan seni, sastra, dan arsitektur Islam yang mencerminkan keindahan dan kebijaksanaan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tantangan dan perubahan terus berlangsung. Dalam era globalisasi ini, bagaimana kita sebagai umat Islam di Asia Tenggara mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama di tengah arus modernisasi? Sebagai umat Islam, mari kita bersatu dan terus menjaga kebersamaan. Memahami sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat menjadi pijakan untuk menghadapi masa yang akan datang dengan penuh keyakinan dan keteguhan iman. Seiring berjalannya waktu juga, perjalanan Islam di Asia Tenggara ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga memainkan peran-peran penting dalam pembentukan struktur sosial dan politik. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehormatan yang terkandung dalam ajaran Islam ini menjadi pondasi juga bagi masyarakat Muslim di kawasan ini. Namun, kita juga harus memahami bahwa keberagaman di dalam Islam di Asia Tenggara ini menciptakan landasan yang kuat bagi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kita juga dapat melihatnya melalui tradisi saling menghormati dan hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Dalam konteks ini, Islam di Asia Tenggara juga menjadi contoh harmonisasi antara keberagaman dan kesatuan dalam kerangka sebuah bangsa. Dalam menghadapi perubahan dan dinamika zaman ini, kita juga dituntut untuk tetap memperkuat identitas keislaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kemajemukan. Pendidikan dan dialog antar umat beragama juga menjadi kunci dan memelihara kerukunan dan menjembatani perbedaan. Marilah kita bersama-sama juga memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman dalam persatuan kita sebagai umat Islam di Asia Tenggara. Dalam membangun masa depan,
Mari kita juga menjaga nilai-nilai luhur Islam sebagai panduan utama, menjadikan keberagaman sebagai bentuk kekuatan, bukan pemisah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai Islam di Asia Tenggara ini, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi perjalanan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan menjalani perjalanan yang panjang ini, perlu kita renungkan juga bagaimana Islam di Asia Tenggara ini tidak hanya menjadi ajaran agama, tetapi juga menjadi pilar pembangunan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang mendorong keadilan dan distribusi kekayaan secara merata membantu membentuk masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing. Seiring dengan itu, kita juga tidak dapat mengabaikan peran perempuan dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Mereka juga bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga agen perubahan yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sosial dan pendidikan. Mari kita juga mengapresiasi peran perempuan Muslim dalam membentuk wajah Islam di kawasan ini. Namun, di tengah gemerlap pencapaian, kita juga diingatkan untuk tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar kita. Pendidikan, sosial, dan ekonomi adalah bidang-bidang di mana kita dapat memberikan dampak positif. Dengan menjaga semangat gotong royong dan saling berbagi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya. Sehingga ketika kita melihat sekeliling, kita juga melihat hasil yang nyata dari nilai-nilai Islam yang kita anut sehari-hari. Dalam melangkah ke masa depan, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa tantangan-tantangan baru itu akan terus muncul. Globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang menjadi dinamika yang mempengaruhi bagaimana Islam di Asia Tenggara itu beradaptasi dan bertahan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam di Asia Tenggara ini perlu menjaga keterbukaan dan kreativitas dalam menghadapi perubahan. Bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan ini. Bagaimana juga kita tetap mempertahankan identitas keislaman tanpa terasingkan dari kemajuan zaman. Pendidikan yang menjadi kunci dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan hafalan-hafalan ayat, tetapi juga membimbing untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Mari kita juga bersama-sama berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan sistem pendidikan dan memadukan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan zaman. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita menjadi agen perubahan yang positif, membangun jembatan dialog antar umat beragama, dan menjadi contoh kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita juga dapat menjaga warisan luhur Islam di Asia Tenggara sambil tetap berjalan seiring dengan dinamika zaman. Hadirin rahimakumullah, dalam melanjutkan pembahasan ini, mari kita renungkan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan betapa pentingnya toleransi, keberagaman, dan peradaban yang adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabala lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi itqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, ya ayyuhan nas, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang hakikat penciptaan yang beraneka ragam.
dan memberikan nilai tinggi pada ketakwaan sebagai ukuran keutamaan di hadapan Allah. Oleh karena itu, keberagaman yang diberikannya bukan untuk menciptakan permusuhan, melainkan sebagai ladang kesempatan untuk saling mengenal dan saling berbagi kearifan. Dengan memahami dan menghayati firman Allah juga, kita ini dapat menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan sehari-hari dan masyarakat yang kita bangun. Saudara-saudara yang saya cintai, dalam mengakhiri perbincangan kita tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara ini, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa keberagaman dalam Islam di Asia Tenggara bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan. Kita juga memiliki tugas bersama untuk menjaga dan merawat warisan ini, sambil menghadapi dinamika zaman dengan bijak dan cerdas. Dalam menghadapi tantangan modern, pendidikan dan keterbukaan menjadi kunci untuk menjaga relevanisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita juga terus menggali ilmu, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan menjadi pionir dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Yang pertama, sejarah Islam di Asia Tenggara menggambarkan perjalanan panjang dan beragam, dari perdagangan hingga peran para ulama dan adaptasi nilai-nilai Islam menjadi budaya. Keberagaman ini, jika dipahami dengan bijak, dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan telah membentuk struktur sosial dan politik masyarakat Muslim di kawasan ini. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama menjadi kunci untuk membantu kita untuk melalui dinamika zaman. Ketiga, keberagaman agama di Asia Tenggara ini menciptakan pondasi untuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang telah kita tadi renungkan menunjukkan pentingnya saling mengenal dan saling berbagi kearifan di antara umat manusia. Kemudian yang terakhir, kita juga ditantang untuk memelihara keberagaman dan nilai-nilai Islam dalam menghadapi perubahan zaman ini. Pendidikan, dialog antar umat beragama, dan pemahaman yang mendalam juga terhadap ajaran agama ini menjadi landasan untuk menjaga harmoni dan mengatasi tantangan di masa depan. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebagai penutup dari ceramah kita tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara ini, mari kita renungkan bahwa sejarah dan ajaran Islam bukanlah sekedar warisan masa lalu, melainkan petunjuk yang dapat kita bimbing langkah kita di masa kini dan masa yang akan mendatang. Kita juga hidup dalam era yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Namun, kebijaksanaan Islam tetap menjadi pilar yang kokoh yang dapat membimbing kita melalui lika-liku kehidupan. Mari kita juga pertahankan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan kita. Sejarah Islam di Asia Tenggara ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga toleransi, menghargai keberagaman, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Mari kita menjadikan pelajaran ini sebagai inspirasi untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Semoga ceramah ini juga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Mari kita juga terus berupaya untuk menjadi umat yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, umat manusia secara luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.